Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota Rahman Andri, Ali Abdurrahman, dan Yunika Ferinda. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang mengkonstruksi masyarakat liberal berbasis akhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ali Abdurrahman dengan NIM 2020202089 dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pengertian akhlakul karimah dan akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Pengertian akhlakul karimah. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, dan adat kebiasaan. Karimah artinya mulia, terpuji, dan baik. Jadi, akhlakul karimah ialah budi pekerti atau perangai yang mulia. Akhlak adalah tingkah laku makhluk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak adalah bentuk perilaku makhluk dalam berhubungan baik kepada sang penciptanya atau sang kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau kepada sesama. Yang selanjutnya yaitu akhlakul karimah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Akhlakul karimah yang patut kita puji dan tiru dari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang menyampaikan risalah kepada umatnya, yaitu umat Islam, yaitu kita. Antara lain, yang pertama, sifat yang wajib bagi Rasul seperti siddiq, yaitu jujur, amanah yang berarti dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan apa adanya atau apa yang didapat, dan fatonah, yaitu cerdas. Kedua yaitu integritas. Integritas juga menjadi bagian penting dari kepribadian Rasul SAW yang telah membuatnya berhasil dalam mencapai tujuan risalahnya. Yang ketiga yaitu kesamaan di depan hukum. Prinsip kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu dasar terpenting. Rasulullah SAW membuat hukum atau peraturan hukum itu memiliki kesamaan di antara umat Islam, baik dari golongan kaya ataupun miskin, dari golongan atas ataupun golongan bawah, golongan muda ataupun golongan tua. Yang keempat yaitu penerapan pola hubungan egaliter dan akrab. Salah satu fakta menarik tentang nilai-nilai manajerial kepemimpinan Rasulullah SAW adalah penggunaan konsep sahabat, bukan murid, staf, pembantu, anak buah, anggota, rakyat, atau hamba, untuk menggambarkan pola hubungan antara beliau sebagai pemimpin dengan orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Yang kelima yaitu kecakapan membaca kondisi dan merancang strategi. Keberhasilan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin tak lepas dari kecakapannya membaca situasi dan kondisi yang dihadapinya, serta merancang strategi yang sesuai untuk diterapkan. Yang keenam yaitu tidak mengambil kesempatan dari kedudukan. Rasulullah SAW wafat tanpa meninggalkan warisan dan material. Sebuah riwayat malah menyatakan bahwa beliau berdoa untuk mati dan berbangkit di akhirat bersama dengan orang-orang miskin. Yang ketujuh yaitu visioner futuristik. Sejumlah hadis menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang visioner, berpikir demi masa depan atau sustainable. Dan yang terakhir yaitu menjadi prototipe bagi seluruh prinsip dan ajarannya. Pribadi Rasulullah SAW benar-benar mengandung cita-cita dan sekaligus proses panjang upaya pencapaian cita-cita tersebut. Beliau adalah personifikasi dari misinya. Terkadang kita lupa bahwa kegagalan sangat mudah terjadi manakala kehidupan seorang pemimpin tidak mencerminkan cita-cita yang diikrarkannya. Perkenalkan, nama saya Rahman Andri, NIM 2020202077. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan ciri-ciri dari masyarakat liberal. Yang pertama yaitu definisi masyarakat liberal. Secara etimologi, liberalisme dalam bahasa Inggris, liberalism adalah derivasi dari kata liberty dalam bahasa Inggris atau liberté dalam bahasa Prancis
yang berarti bebas. Adapun secara terminologi, para peneliti mengemukakan bahwa liberalisme adalah terminologi yang cukup sulit untuk didefinisikan. Hal itu karena konsep liberalisme yang terbentuk tidak menyatu hanya dalam satu generasi. Dengan tokoh pemikiran yang bermacam-macam dan orientasi yang berbeda-beda, liberal adalah suatu ideologi atau paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Selanjutnya yaitu ciri-ciri masyarakat liberal. Yang pertama yaitu kebebasan individu. Setiap orang bebas berbuat apa saja tanpa campur tangan siapapun, termasuk negara. Fungsi negara adalah melindungi dan menjamin kebebasan tersebut dan siapapun yang mencoba untuk merusaknya. Oleh karena itu, liberalisme sangat mementingkan kebebasan dengan semua jenisnya. Yang kedua yaitu rasionalisme. Penganut liberalisme meyakini bahwa akal manusia mampu mencapai segala kemaslahatan hidup yang dihendaki. Standar kebenaran adalah akal atau rasio. Karakter ini sangat dalam pemikiran liberalisme. Perkenalkan, nama saya Yunika Ferinda dengan NIM 20202020101 akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya masyarakat liberal. Yang pertama, setiap individu punya kesempatan yang sama. Salah satu nilai pokok di dalam liberalisme adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama pada semua bidang. Yang kedua, berhak mendapat perlakuan yang sama. Mengacu pada poin 1 yaitu kesempatan yang sama, maka penyelesaian setiap masalah yang dihadapi individu akan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Di dalam setiap negara harus ada hukum di dalamnya yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga hak-hak kemasyarakatan. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Di negara liberal, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang akan menjalankan negara tersebut harus mendapat persetujuan dari rakyat. Kelima, negara hanyalah alat. Negara yang menganut paham liberalisme menganggap bahwa suatu negara merupakan mekanisme yang dipakai dalam perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Negara yang menganut paham liberalisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu ideologi yang memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Selain itu, faktor internal kaum muslimin yang lemah dari sisi komitmen mereka terhadap agamanya, terutama persoalan yang berkaitan dengan akidah. Tersebarnya aliran pemikiran liberalisme tidak lepas dari peran barat yang sangat giat menyebarkannya melalui kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi informasi yang mereka miliki. Selanjutnya, konstruksi akhlak karimah terhadap kehidupan masyarakat. Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik buruknya perbuatan didasarkan kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima dan dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia. Salah satu kekuatan yang berlindung di balik tingkah laku manusia adalah kemauan keras yang menggerakkan manusia untuk berbuat dengan bersungguh-sungguh. Dalam diri manusia terdapat suatu kekuatan yang sewaktu-waktu memberikan peringatan jika tingkah laku manusia berada di ambang bahaya dan keburukan. Kekuatan tersebut adalah suara batin atau dhamir. Fungsi dari suara batin adalah memperingatkan bahayanya perbuatan buruk dan berusaha mencegahnya. Selain itu juga untuk mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik atau kewajiban. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.